Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Rizal Fadli. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Bahasa Data. Tugasnya ini adalah membuat video tentang proses normalisasi dari first normal form sampai third normal form dari sebuah kasus seperti faktur atau stroke, belanja, KRS, nilai raport, dan lain-lain. Kemudian digambarkan hasil normalisasinya dalam ERD. Sebelum kita pergi ke Excel, di sini saya akan menjelaskan apa itu normalisasi. Normalisasi adalah konsep data relasional, tetapi prinsipnya berlaku untuk pemodelan data. Targetnya adalah untuk menormalisasi data ke third normal form sebelum mengubah model ke desain relasional Anda. Normalisasi adalah proses pengaturan atribut dan tabel database relasional untuk meminimalkan redundansi. Lalu normalisasi juga untuk membantu menangani penyisipan, pembaruan, dan menghapus anomali, memastikan kinerja database lebih baik. Mengapa harus normalisasi? Yang pertama, mengurangi data redundansi dalam desain yang ada. Lalu, meningkatkan integritas data dan stabilitas desain. Lalu, menghilangkan jenis inkonsistensi dan anomali data lainnya, mengidentifikasi tabel, kolom, dan batasan yang hilang. Untuk membuat normalisasi ini, yang perlu kita lakukan adalah membuat unnormalized formnya, yang mana unnormalized formnya ini adalah membuat datanya itu dalam bentuk tabel. Lalu ada first normal form, yang mana first normal form ini memiliki beberapa syarat, yaitu bentuk normal pertama tidak memerlukan atribut bernilai multinilai. Lalu setiap atribut harus memiliki nilai tunggal untuk setiap kemunculan entitas, tidak ada data yang berulang. Lalu setiap baris harus berbeda, dan yang harus kita lakukan di first normal form ini adalah memilih primary key. Lalu di sini kita juga yang kita lakukan adalah mencari second normal formnya, yang mana bentuk normal kedua ini mengharuskan setiap atribut UID bergantung pada keseluruhan UID. Jika UID adalah UID komposit, setiap atribut harus bergantung pada semua bagian UID komposit. Jika suatu atribut tidak bergantung pada keseluruhan UID, buat entitas tambahan dengan UID parsial. Yang harus dilakukan adalah memisahkannya menjadi beberapa tabel. Terus lalu ada third normal form. Syaratnya itu menyatakan bahwa tidak ada atribut non-UID yang bergantung pada atribut non-UID lainnya. Lalu bentuk normal ketiga melarang ketergantungan transitif. Lalu ketergantungan transitif ada ketika atribut dalam suatu entitas bergantung pada atribut non-UID lainnya di entitas tersebut. Di sini kita perlu memindahkan setiap atribut non-UID yang bergantung pada atribut non-UID lainnya ke dalam entitas baru. Yang harus kita lakukan adalah memisahkan atribut yang bergantung dengan atribut lain selain primary key atau bisa disebut dengan transitive dependencies. Baiklah, langsung ke datanya. Di sini saya menggunakan data dari KRS saya sendiri. Ini dia. Di sini saya telah membuatnya menjadi unnormalized form, yang mana dia berbentuk tabel seperti ini. Di sini sudah memiliki data NIM, nama mahasiswa, penasihat akademik, tahun, fakultas, prodi, lokal, semester. Lalu di sini ada ID mata kuliah, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, program, nama dosen, nama kelas, kurikulum, dan total SKS. Lalu setelah ini kita mengubah bentuk dari unnormalized form ini menjadi first normal form, yang mana first normal form tadi syaratnya bentuk normal pertama tidak memerlukan atribut bernilai multinilai. Dan dapat dilihat di sini sebelumnya di unnormalized form, di sini kita memiliki dua primary UID, yang mana satu untuk mahasiswanya yaitu name, dan satu lagi untuk mata kuliahnya yaitu ini ID dari mata kuliah. Maka dari itu di sini saya membaginya menjadi dua. Yang pertama di sini ada data mata kuliah, data mahasiswa maksudnya. Lalu di sini ada data mata kuliah.
dan dapat dilihat di sini. Nah, setelah kita bagi di sini dia menjadi tabel 1 dengan primary key-nya name, lalu tabel kedua dengan primary key-nya yaitu ID mata kuliah. Lalu setelah dari first normal form kita ubah menjadi second normal form, yang mana di sini syaratnya adalah bentuk normal kedua mengharuskan setiap atribut dan UID bergantung pada keseluruhan UID, dan yang harus kita lakukan adalah memisahkannya menjadi beberapa tabel. Dan di sini di tabel mahasiswa saya mengubahnya menjadi 3 tabel, yang mana di sini ada tabel mahasiswa, tabel semester, dan tabel kelas. Lalu ada tabel mata kuliah dan juga tabel fakultas, yang mana sebelumnya hanya ada 2 tabel. Lalu selanjutnya kita pergi ke third normal form, yang mana third normal form ini adalah menyatakan bahwa tidak ada atribut non-UID yang bergantung pada atribut non-UID lainnya, dan yang harus kita lakukan adalah memisahkan atribut yang bergantung dengan atribut lain selain primary key, atau bisa disebut dengan transitive dependencies. Dan di data saya yang memiliki hal seperti itu yaitu di mata kuliah, yang mana seperti dilihat di sini nama dosen itu bergantung dengan dari mata kuliah itu sendiri, ya kan. Jadi tidak bisa dibuat dalam tabel seperti ini. Kita harus memisahkannya menjadi 2 tabel, yang mana berisikan tentang 1 mata kuliah, satu lagi juga nama dosen. Setelah diubah menjadi seperti ini, tabel pertama berisi tentang mata kuliah, dan tabel kedua berisi tentang dosen mata kuliah, karena ini tidak boleh berada dalam satu tabel karena saling ketergantungan di antara keduanya, ya. Setelah ini kita langsung saja membuatnya di dalam ERD Oracle Data Modeler. Baiklah, yang pertama kita mulai dari first normal form. Yang pertama kita buat new entity di sini. New entity-nya itu adalah first normal form. Yang pertama data mahasiswa, lalu yang kedua ada data mata kuliah. Di sini yang pertama data mahasiswa. Lalu di atributnya ada name, nama mahasiswa, penasihat akademik, tahun, fakultas, prodi lokal, semester, dan total SKS. Yang pertama itu ada name, yang mana di sini dalam bentuk angka, ya, berarti sini kita buat integer, dan ini adalah primary ID-nya. Lalu ada nama mahasiswa, source type-nya kita buat varchar. Dan untuk nama di sini saya rasa tidak ada nama orang yang lebih dari 30 huruf, ya. Jadi di sini saya buat saja 30 mandatory. Lalu ada penasehat akademik, varchar juga 30 juga mandatory. Lalu ada tahun, fakultas, yang pertama tahun, logikal. Di sini kita buat date, mandatory. Lalu ada fakultas, logikal, varchar. Sini saya buat 30 juga mandatory. Lalu ada
prodi lokal, semester, dan total SKS. Dalam prodi lokal, logikal, varchar 25, mandatory, lokal, semester, logikal di sini saya buat integer saja ya, karena semester bisa dibuat dengan angka. Lalu ada total SKS, ini juga integer. Kalau kita apply, oke. Dan akan jadi data RD yang pertama, data mahasiswa seperti ini. Lalu yang kedua, kita akan membuat data mata kuliah. Kita buat entity lagi, data mata kuliah. Atributnya di sini ada ID, kode MK, nama mata kuliah, SKS, program, nama dosen, nama kelas, kurikulum. ID, logikal, di sini varchar 20, ini primary UID-nya. Lalu ada kode MK di sini mata kuliah, logikal di sini varchar 10, karena untuk kode saya rasa tidak ada yang lebih dari 10 ya. Lalu ada nama mata kuliah, logikal, varchar juga 20, mandatory. Lalu ada SKS, program, nama dosen. Yang pertama SKS, integer, mandatory, program, di sini varchar 2, karena di sini cuma ada S1 ya, S1, S2, D3, jadi saya buat 2 saja. Mandatory, lalu ada nama dosen, logikal, varchar 30, mandatory. Lalu ada nama kelas dan kurikulum. Nama kelas, logikal, varchar sini 1, mandatory, terus kurikulum, logikal, varchar ya 10, mandatory, play oke. Lalu untuk relasinya di sini kita gunakan one to many, relasional, yang mana satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Play oke. Lalu kita akan membuat ERD untuk second normal formnya, yang mana ada mahasiswa, semester, kelas, mata kuliah, dan fakultas. Nah, yang pertama entity-nya di sini adalah mahasiswa. Atributnya di sini adalah name yang pertama, logical integer karena name hanya berbentuk angka, ini primary ID. Lalu ada nama mahasiswa,
Ini logical, varchar 30, mandatory. Lalu ada program logical, mandatory juga, lalu play oke. Dapatlah entity pertama yaitu mahasiswa. Lalu kita buat entity yang lain yaitu semester. Terus atribut semester, ada semester 3. Di sini ada semester lagi, semester. Di sini integer ya, integer ini mandatory. Lalu ada tahun dan total KS yang pertama tahun. Nah, di sini date mandatory. Lalu di sini ada total SKS, Sini integer. Play oke. Lalu ada yang lain itu kelas. Atributnya ada nama kelas, kurikulum, dan program. Nama kelas ini varchar 1, mandatory. Lalu ada kurikulum, logical, varchar 15, mandatory. Lalu ada total SKS. Ini program logical, varchar 2, mandatory juga. Play oke. Lalu ada mata kuliah dan fakultas. Kembali entity mata kuliah. Sini ada ID mata kuliah. Logical ini primary ID ya. Di sini ini varchar 20 primary ID-nya. Lalu ada kode mata kuliah, ini juga varchar 15, mandatory. Lalu ada nama mata kuliah ya, nama mata kuliah ini varchar juga 20, mandatory. Lalu ada nama dosen varchar juga 30, mandatory. Lalu ada SKS logical ini integer, mandatory. Play oke. Lalu ada fakultas yang terakhir, fakultas. Atributnya ada fakultas dan prodi. Yang pertama fakultas, logical, varchar 20. Lalu ada prodi, logical, varchar. Ini 25, mandatory. Oke.
Lalu di sini tinggal kita buat relasinya. Ada relasinya di sini. Yang pertama one to many. Satu mahasiswa pasti memiliki banyak semester. Di sini opsional ya, opsional. Oke, play oke. Lalu untuk ini lagi, satu fakultas pasti bisa memiliki banyak mahasiswa. Play oke. Dalam satu semester itu pasti ada banyak mata kuliah. Play oke. Lalu di satu fakultas itu pasti memiliki banyak kelas. Play oke. Dan beginilah susunan ERD-nya dari beberapa bentuk normal form. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.